Di suatu asrama yang indah pada awal abad ke-20, yaitu asrama Vandenberg. Suasana musim panas pada salah satu ruangan kelas terasa sangat terik. Jendela-jendela yang terbuka itu hanya membawa angin hangat yang bahkan tidak membantu untuk meredakan panas. Di tengah suasana yang gerah, kegelisahan tergambar jelas di wajah setiap siswa. Kini, suasana tegang memenuhi ruangan kelas itu. Masa depan mereka mungkin penuh ketidakpastian, tapi mereka percaya bahwa dengan bersatu, mereka akan mampu menghadapi apapun yang akan datang. Astaga, cuacanya panas banget siang ini. Iya, benar-benar tidak tahan sekali panasnya. Apa yang sedang kamu pikirkan, Abigail? Aku hanya berpikir tentang masa depan kita, bagaimana nasib kita nanti. Ya, semakin hari keadaan semakin tidak pasti. Ya, aku udah khawatir dengan masa depan kita. Kalau sih semakin menguat. Tapi jujur aja, kadang aku juga ngerasa takut apa yang akan terjadi sama kita. Abigail, kita harus tetap optimis. Mungkin masa depan kita tidak pasti, tapi kita punya satu sama lain untuk menghadapi itu. Kita sudah bertahun-tahun damai dan aman. Kalaupun Nippon datang, apakah mereka akan tahu titik desa terpencil? Kalau ini film horor, aku yakin kau yang pertama yang akan mati. Udah, kenapa malah berantem sih? Tapi aku jadi mikir, kalau misalnya para Nippon menemukan desa kita, apa yang bakal terjadi? Sudah beberapa tahun, hanya tinggal menunggu waktu, bukan? Bukan hanya kita beribu tahun di sini, belum tentu kita aman, bukan? Owen, jaga lisanmu. Apa yang dikatakan Owen benar. Kita tidak hanya menunggu waktu. Tapi kau kan tahu, semua lanturan awan itu sering terjadi. Cobalah lihat kondisi. Layaknya kutukan bukan? Bukan, melainkan bola ajaib. Sudahlah, kita bahas yang lain. Sebentar lagi Bunda akan datang. Persiapkan waktu sekalian. Setelah melalui jam yang panjang, kini mereka dibebaskan untuk memenuhi aktivitas yang lain. 8 sekawan itu pun memilih untuk pergi ke taman untuk menikmati sejuknya angin pada siang itu. Mereka berjalan dengan keheningan tanpa ada candaan seperti biasanya. Dan mereka semua terlarut oleh pikiran masing-masing tentang apa yang terjadi di kelas tadi. Apa kalian memikirkan apa yang aku pikirkan? Nasi goreng. Haha, lucu sekali. Tapi aku memang sedang memikirkan nasi goreng untuk sarapan besok. Hah? Abaikan saja mereka. Hari ini aneh. Aneh dari mana? Hari ini sangat menyenangkan. Itu karena kau sibuk tertidur sampai tidak tahu apa yang terjadi di sekitar. Hari ini sangat membosankan. Tak ada salahnya kalau aku tertidur. Kau masih bisa disalahkan. Aku tahu semalam kau pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Ups, tertangkap basah. Tolong kembali ke topik semula. Kalian tidak aneh, Bunda Lin tidak mengajar. Ini Bunda Lin loh yang kita bahas. Betul juga. Kira-kira mengapa Bunda Lin tidak mengajar hari ini? Sangat aneh. Beliau juga manusia. Mungkin dia sedang sakit atau ada sesuatu yang harus diprioritaskan. Tidak ada yang tahu. Mungkin gak ada yang tahu juga. Bisa saja Bunda sedang disandra oleh para Nippon. Itu maksud apa? Benar juga kok. Bagaimana kalau kita pindah? Di sini sangat berisik. Banyak orang yang sedang latihan perang di sini. Akhirnya mereka pun kembali menuju kelas. Tapi, di jalan saat mereka menuju kelas, mereka mendengar seperti suara tembakan. Taman yang awalnya hangat, kini menjadi sedingin es. Di dalam kesunyian, mereka saling menatap wajah satu sama lain saat mereka mengenali suara apa itu. Seiring dengan kepanikan dan ketakutan yang terus meningkat, dari kejauhan, terlihat sekelompok anak lelaki yang berlarian sambil membawa sebuah bambu layaknya senapan. Mereka sempat berpikir untuk membalas perbuatan para anak-anak itu. Jadi, sekarang kita harus apa? Tidak ada. Kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita memberontak, maka... Oh wow, hampir saja kita mati. Oke semua, mari kita bernafas lagi. Dasar, jantungku hampir berhenti. Mereka anak-anak dari mana sih? Akan kubuat mereka menyesal. Aku mengenali salah satu anak itu. Mereka anak bermusuh sebelah. Kamu gak mau mengenalkan aku padanya? Bisa saja aku dan dia berjodoh. Kamu ingin menghalangi kita? Sangat tega. Rea, kamu harus mencoba mendaftar ke teater. Sangat dramatis. Pasti akan banyak yang melempari tomat kepadamu. Jahat. Aku akan mempertimbangkannya. Tapi aku hanya ingin dia yang menjadi lawan mainku. Apa aku harus menghampiri dan menanyakan namanya? Baiklah.
Tapi Tia juga mempunyai hak untuk jatuh cinta kan? Cinta bisa tumbuh kapan saja. Kalian berdua gila. Apakah ada yang punya kali di sini? Tolong ikat mereka berdua. Aku tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan di sini. Oh Tuhan, kotak apa ini nih? Hah? Dari mana kotak itu berasal? Ah, jangan khawatir. Mungkin ini udah ulah dari salah satu siswa di sini. Sepertinya kita harus hati-hati karena di kotak ini ada tulisan kita akan mati. Apakah para unicorn tahu keberadaan kita? Sejujurnya, aku saat menyelinap di perpustakaan, aku mendengar siswa lain mengatakan bahwa Nippon sudah mengetahui markas kita. Kenapa kamu baru kasih tahu sekarang? Kita harus menyusun rencana. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya diam saja. Untuk apa? Santai aja kali. Mungkin itu ulah bocah ingusan. Kalian semua ini, aduh, terlalu berpikiran negatif. Sudahlah, sebaiknya kita berdoa pada Tuhan agar kita senantiasa dilindungi. Dasar sesuci. Berdoa terus tapi berbuat baik gak pernah. Kau ini kenapa? Besar aneh. Sudah diam, jangan bicara. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Asrama tampak sunyi dengan sinar matahari lembut yang mulai memudar di balik pepohonan. Di dalam kelas, suara riuh rendah para siswa yang bergegas pulang menyatu dengan kicauan burung dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin lembut. Namun, tidak dengan salah satu siswa. Ia berjalan menuju ke halaman belakang asrama, menepati janji untuk berbincang dengan salah satu temannya. Jadi, ada apa kau memanggilku ke sini? Alasanku memanggilmu untuk menanyakan keluargamu yang berada di Jepang. Tidak penting. Tapi keluargaku baru saja membuka usaha mochi. Apa kau minat? Hah? Mochi? Bukankah itu makanan yang populer di kalangan Nippon? Sudahlah, lupakan. Ayo kita kembali. Aku tidak bisa ikut. Ibu menyuruhku kembali untuk ke perlombaan. Baiklah. Pada saat kedua orang itu sedang asyik berbincang, Annette berjalan mengitari lorong asrama di lantai atas kedua orang tersebut. Namun, Annette tidak sengaja melihat Abigail berjalan sambil membawa kertas. Di situ pun Annette mulai merasa curiga terhadap Abigail dan akhirnya mendapatkan ide untuk membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Lalu Annette pun berlari ke arah asrama dan tidak sengaja bertemu dengan Esther. Esther, bisakah kita bicara sebentar? Kau ingin membicarakan apa? Kau terlihat sangat panik. Apa mungkin kita harus membagi beberapa kelompok untuk mengetahui mata-matanya? Ini bagus. Bagaimana kalau kita saja yang membagi? Baiklah, ayo kita coba. Beberapa jam kemudian, mereka pun diminta untuk berkumpul ke kelas sembari membagikan peran mereka untuk mengawasi area sekitar asrama. Esther kemudian memimpin pembagian tugas. Satu persatu, ia menulis nama anggota kelompok di papan tulis dan membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Lalu mereka pun mulai mengawasi area sekitar asrama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dari sekian banyak orang, kenapa harus sama kamu sih? Seharusnya kamu bersyukur bisa sekelompok denganku. Jika Nippon datang, pasti kita yang kelompok mati pertama. Tapi jika mereka akan benar-benar datang, mereka akan terpesona denganku. Apa kamu tahu tentang pisau lorong ini? Katanya di sini ada penghuninya loh. Jangan begitu ya, Dit. Kau membuat merinding. Sebaiknya aku berdoa saja agar senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Ups, aku hanya bercanda kok. Tapi siapa tahu kan? Kira-kira siapa ya yang menempelkan kertas di jendela tempat hari itu? Aku mencurigai seseorang. Mungkin Alika. Aku juga sedikit mencurigainya. Lihatlah sifat dia. Suka mencibir, egois, pemalas. Apalagi dia tidak pernah berdoa. Aku yakin isi tubuhnya setan semua. Udah, jangan memanggil teman kita setan. Kira-kira apakah kondisi pengendara ini sudah terjadi? Apa tujuannya? Mungkin aku akan melanjutkan usaha besar keluargaku. Lalu kau bakal seperti apa? Aku ingin menjadi penari balet yang terkenal. Mungkin kalau konflik itu terjadi, kita tidak akan apa-apa.
Mungkin juga aku sudah menjadi pengusaha yang sukses. Baiklah, sudah, jangan membicarakan hal yang tidak pasti. Menurutmu apakah mencurigai seseorang? Tidak, aku mempercayai semuanya kok. Menurut kalian, apakah Elliot dan Dion terlihat mencurigakan? Mencurigakan bagaimana? Mereka tidak orang bodoh. Apa yang membuat kalian berdua mencurigai mereka? Apakah terjadi sesuatu di antara kalian berdua? Jadi, pada saat itu, Annette pun menceritakan alasan mengapa ia mencurigai dua orang tersebut. Menurutnya, Dion terlalu santai dengan keadaan sekitar yang bisa mengancam nyawa mereka. Kenapa bisa? Karena mana mungkin mereka menyerang sesama Nippon. Sedangkan Elliot, ia terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk berkumpul dengan teman-temannya di asrama. Annette berpikir, karena saking sibuknya, apa mungkin Elliot melupakan mata-mata Jepang? Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka pun kembali berkumpul ke dalam ruangan kelas untuk membahas mengenai hasil mereka mengawasi asrama. Kita harus memberitahu. Ayo. Jadi bagaimana? Apakah kalian menemukan sesuatu yang mencurigakan selama berjaga? selama aku menjaga, aku tidak melihat apapun sih, kecuali aku mencurigai satu, si Thea. Dia mengidap gangguan jiwa mungkin. Aku? Bagaimana bisa seorang pendosa sepertimu menuduh aku seperti itu? Kali ini aku setuju dengan Mutia. Seorang pendosa seperti dia tidak pantas berkata seperti itu. Aku curiga dengan Audra. Apakah kalian tidak merasa aneh? Untuk apa dia ke perpustakaan untuk menyelinap, membaca saja malas? Ada apa dengan kalian semua sih? Bisa saja Esther menutupi identitas aslinya. Kenapa harus aku yang disalahkan? Aku juga merasa aneh. Lagi pula sudah 2 hari Bunda tidak hadir. Karena mungkin dia menyuruh Esther melakukan semua ini. Coba kalau dapat. Tapi aku kemarin melihatmu, Abigail. Kamu berjalan sendirian di koridor sambil membawa kertas. Dan aku yakin selama ini kamu yang meneror kita semua, bukan? Bahkan foto ini, aku yakin kamu yang membuatnya, bukan? Apa maksudmu? Aku memang berjalan di koridor dan membawa kertas, tapi isi dari kertas itu adalah surat untuk keluargaku. Aduh, itu adalah alasan yang sangat tidak masuk akal. Dia berkata jujur. Aku melihat saat dia menulis surat untuk keluarganya. Untuk kali ini, kita fokuskan saja pada foto dan tulisan yang meneror kita. Siapa tahu ada kode-kode yang bisa kita pecahkan. Kode? Kode apa? Kode untuk mencegah kematian? Bisa saja bukan? Apalagi jika kita berada di luar. Apa yang kamu maksud, Owen? Suara ledakan pun terdengar, memutuskan semua wacana dan merenggut semua nyawa yang tak bersalah. Semua harapan hancur berkeping-keping di antara puing-puing asrama yang pernah hidup hanya dengan satu dentuman. Kecuali 2 orang yang selamat dari kehancuran yang mereka ciptakan. Di mana kau sayang? Mengapa kau pergi? Kapankah kau pulang? Sudah berbulan-bulan tak ada surat sampai. Hatiku tak tenang tunggu kabar. Setiap jam berdetak, jantungku melawan. Tak ingin melepas kenangan yang indah.